Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Nafla Kamila dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berada di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit memiliki ibu kota yaitu Majapahit atau Wilwatika yang berada di daerah Trowulan. Setelah itu, ada juga pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit berada di Jawa Timur. Ada juga bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno dan juga Sanskerta. Dan ada juga agama yang dianut dari Kerajaan Majapahit, yaitu agama Siwa Buddha, Kejawen, dan Animisme. Setelah itu, pemerintahan dari Kerajaan Majapahit adalah monarki. Apa itu monarki? Monarki adalah sistem pemerintahan kuno yang dipimpin oleh satu orang saja. Yang terakhir itu ada mata uang. Mata uang yang digunakan Kerajaan Majapahit ini ada koin emas, perak, dan kepeng. Selanjutnya, saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri antara abad ke-14 sampai 15 Masehi. Setelah Kerajaan Singosari runtuh, sebenarnya berdirinya Kerajaan Majapahit sudah direncanakan oleh Raden Wijaya yang memiliki tugas untuk melanjutkan kemegahan dari Kerajaan Singosari yang saat itu hampir punah dengan dibantu oleh Arya Wijaya, yaitu seorang penguasa Madura. Raden Wijaya membuka hutan yang wilayahnya disebut oleh kitab Paraton sebagai hutannya orang Tarik. Desa tersebut dinamakan Majapahit. Dinamakan Majapahit dikarenakan diambil dari buah maja dan Raja Pahit yang dihasilkan oleh buah tersebut. Pada pemerintahan Raden Wijaya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Setelah Raden Wijaya wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Jaya Negara. Dikenal dengan raja yang kurang bijaksana dan suka bersenang-senang. Hal tersebutlah yang menyebabkan pembantunya melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti. Pemberontakan Rakuti ini dilakukan pada malam hari sehingga banyak senopati yang wafat dikarenakan keganasannya. Namun, Jaya Negara berhasil selamat dikarenakan ia dibawa lari oleh Patih Gajah Mada. Dalam pemberontakan Rakuti tersebut, Gajah Mada menyusun strategi dan berhasil menghancurkan Rakuti. Dengan jasanya itu, ia diangkat menjadi Patih Kahuripan pada tahun 1319 sampai 1321. Dan menjadi Patih Kediri pada tahun 1322 sampai 1330. Sepeninggal Jaya Negara pada tahun 1328 Masehi, beliau digantikan oleh adik perempuannya yaitu Bre Kahuripan yang memiliki gelar Abhiseka Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani, dan beliau menikah dengan Kertawardhana. Dari sini kita bisa melihat bahwa Jaya Negara tidak memiliki keturunan. Sebab itu, ia digantikan oleh adik perempuannya menurut kekawin negara Kertagama. Masa pemerintahan Tribuana terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Setelah Mahapati Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan tersebut, terjadilah peristiwa Sumpah Palapa yang dimana Mahapati Gajah Mada bersumpah bahwa ia tidak akan beristirahat sebelum ia dapat menyatukan seluruh Nusantara. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani merupakan pembentukan kemegahan Kerajaan Majapahit. Beliau memerintah atau berkuasa sampai ibunya wafat pada tahun 1350 Masehi. Beliau digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruklah yang menyebabkan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk diberi gelar Raja Sanegara. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasannya.
Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit sangatlah luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia saat ini, dan mencapai Semenanjung Malaya dan juga Singapura. Hal tersebut tidak lepas dari peran Pati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk selesai, beliau digantikan oleh putranya yaitu Wikramawardhana yang menikah dengan seorang putri mahkota yaitu Kusuma Wardhani. Beliau memerintah selama 12 tahun hingga ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pendeta. Pengganti dari Wikramawardhana adalah Suhita, anak kedua dari Hayam Wuruk. Pemerintah Suhita berakhir dengan meninggalnya beliau pada tahun 1447. Dikarenakan beliau tidak memiliki anak, maka beliau digantikan oleh adiknya, yaitu Bretumpel Kertawijaya. Namun masa pemerintahan Bretumpel Kertawijaya ini tidak berlangsung lama. Beliau hanya mencetuskan prasasti Waringin Pitu. Bretumpel Kertawijaya digantikan oleh Bre Pamukan. Setelah itu ada sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit banyak dijelaskan dalam dua prasasti, yaitu Prasasti Kudadu dan Prasasti Sukamerta. Prasasti Kudadu menjelaskan tentang perlawanan Wijaya terhadap Jayakatwang. Sedangkan Prasasti Sukamerta menjelaskan Wijaya ke Madura meminta bantuan Arya Wiraja. Selain dua prasasti ini yang menjadi sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit, ada Kitab Pararaton dan juga Kitab Negara Kertagama. Selanjutnya, perkembangan politik dan pemerintah Kerajaan Majapahit. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan. Raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Perkembangan ekonomi dari Kerajaan Majapahit. Kegiatan perekonomian Kerajaan Majapahit itu adalah perdagangan. Lalu lintas yang paling penting dalam perdagangan itu adalah melalui sungai, sehingga mengakibatkan desa-desa yang berada di tepi sungai berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan, seperti daerah-daerah di tepi sungai Bengawan Solo. Kemudian timbullah kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perlayaran dan juga pusat perdagangan di Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir ada perkembangan sastra dan budaya di Kerajaan Majapahit. Bidang sastra pada pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemajuan. Kitab Negara Kertagama sangatlah terkenal pada masa itu. Kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Selain menunjukkan kemajuan bidang sastra, Kitab Negara Kertagama juga menjadi sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Setelah Kitab Negara Kertagama, ada juga Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Di dalam Kitab Sutasoma ini menjelaskan tentang semboyan yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Peninggalan Kerajaan Majapahit sangatlah beragam jenisnya, seperti kitab, situs, dan juga candi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.